Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Farotunisa dengan NIM 2141104021219. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai faktor-faktor tunarungu. Faktor-faktor penyebab tunarungu menurut Surjono. Jadi, dalam faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa mengalami tunarungu atau gangguan pada pendengaran itu terbagi menjadi 3 golongan. Nah, apa saja sih 3 golongan itu? Yang pertama, seseorang bisa mengalami gangguan pada pendengaran pada masa prenatal atau pada masa anak itu belum dilahirkan. Dengan kata lain, masa prenatal ini disebut dengan masa kandungan. Pada masa ini dikelompokkan lagi waktunya. Yang pertama itu pada masa embrio. Masa embrio ini atau masa pembuahan ini berlangsung selama 3 bulan. Selanjutnya yaitu janin muda. Masa ini berkisar antara 3 sampai dengan 6 bulan. Dan yang ketiga yaitu pada masa janin aktini. Kisaran ini tuh sekitar 6 sampai 9 bulan. Pada masa ini, si janin itu rentan terhadap obat-obatan. Maka dari itu, pihak ibu harus berhati-hati dan memperhatikan jenis obat-obatan. Selain itu, faktor tunarungu pada masa prenatal juga faktor keturunan cacar air. Jadi, cacar air ini bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran. Cacar air ini bersumber dari virus varicella zoster. Nah, apa sih tanda-tanda dari cacar air ini? Tanda-tandanya itu ruam lepuh. Pada umumnya, ruam lepuh ini itu muncul di dada, punggung, dan wajah atau menyebar ke seluruh tubuh. Namun pada kondisi parah, ruam ini bisa menyebar ke dalam mulut, kelopak, dan juga area genital. Yang kedua yaitu ada campak. Di sini terdapat campak rubella. Campak rubella ini tidak secara langsung menyebabkan gangguan pada pendengaran, namun infeksi campak ini bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi telinga yang menyebabkan gangguan pada pendengaran. Campak ini berdampak serius menular pada ibu hamil. Kondisi ini bisa menyebabkan lahirnya bayi tuli. Selanjutnya yaitu toxemia atau keracunan darah. Jadi, toxemia yang diderita ibu saat mengandung itu bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi perkembangan janin. Nah, dari hal ini bisa menjadi penyebab bayi itu mengalami kelainan, salah satunya yaitu tunarungu atau kelainan pada pendengaran. Kemudian ada juga menggunakan obat-obatan yang melampaui batas. Lalu ada kekurangan oksigen. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor natal atau masa pada saat anak itu dilahirkan. Yang pertama, faktor resus ibu dan anak yang sejenis. Kemudian yang kedua yaitu ada anak lahir prematur. Nah, anak yang lahir prematur dan dengan berat badan yang rendah juga bisa mempengaruhi pendengaran pada bayi. Hal ini juga bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif, bahasa, masalah sosial, dan juga emosional pada anak. Lalu selanjutnya yaitu anak lahir menggunakan alat bantu tang, dan juga ada proses kelahiran yang terlalu lama. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor postnatal atau pada masa anak setelah dilahirkan. Yang pertama ada infeksi. Jadi infeksi ini bisa mempengaruhi pendengaran pada seseorang. Infeksi pada telinga juga bisa menyebabkan pada gangguan pendengaran sementara seperti pada taluran telinga. Kemudian juga ada infeksi virus pada koklea. Kemudian selanjutnya yaitu ada peradangan selaput otak. Ada juga tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Dan juga ada otitis media yang kronis. Dan yang terakhir ada terjadi infeksi pada alat pernafasan.
Demikian penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab tunarungu. Semoga dengan penyampaian materi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.